Baik, saya akan menjelaskan bagaimana kita membuktikan sifat limitnya. Kita review kembali. Saya menggunakan cara ini. Yang pertama, kita akan membandingkan luas juring, ya, ini section ini juring kalau bingung. Aku tulis di sini luas juring karena juring itu kan berapa bagian dari luas lingkaran gitu ya. Nah, kita lihat di sini ada X derajat ya, berarti berapa bagiannya itu kita lihat dari sudutnya ya. Berarti X per 360 derajat kali luas lingkaran. Berarti X per 360 derajat, ini X derajat, luas lingkaran setengah dikali pi ya, dikali R-nya. Nah, ini R-nya di sini, R-nya ini sama dengan 1 kuadrat ya. Ya, mohon maaf, ini PR kuadrat ya. Seperti ini. Jadi bisa kita tulis sama dengan, nah di sini pi, kalau bingung pi kan sebenarnya boleh 180 derajat ya. Dan karena kita tidak tahu X-nya itu berapa, berarti kita tetap tulis aja 180 derajat per 360 dikali 1 dikali X ya. Berarti setengah X. Ya. Kemudian kita bandingkan dengan luas segitiga ABC triangle. Berarti kita lihat luas segitiga ABC. Nah, ABC di sini bukan segitiga siku-siku ya, maka kita menggunakan aturan sinus ya. Yang masih ingat nggak? L sama dengan setengah AB sin C. Nah, yang seperti itu ya. Berarti karena ini yang diketahui R ini sama R yang sana, berarti sinnya sin A ini ya. Berarti setengah kali AB kali AC sin A ya. Sin sudut A di sini. Jadi sisi yang mengapit sudut A begitu. Berarti setengah AB-nya 1, AC-nya 1. Ini berarti sin X. Nah, ini kan sudah sama-sama variabel X sudutnya gitu. Berarti ini setengah sin X. Ya, juring sudah, segitiga ABC sudah. Nah, berarti sekarang kita ke luas segitiga ABD. Nah, berhubung di sini siku-siku ya, berarti kita langsung aja pakai luas segitiga biasa ya, setengah kali alas kali tinggi. Alasnya itu 1. Tingginya kok bisa tangan X dari mana? Tangan X di sini kan sudah kelihatan ya. Kita pakai segitiga ABD. Karena BD kan tidak tahu berapa ya, BD nggak tahu berapa, dan ini bisa kita pakai perbandingan segitiga siku-siku. Berhubung yang diketahui ini kan X ya, yang ditanya ini kan depan X dan sini samping X. Depan sama samping itu kan tangan ya, maka bisa kita pakai tuh tangan X kan sama dengan depannya BD dibagi sampingnya itu AB. Nah, berarti kan BD sama dengan ya. Oke, ini kelihatan cerah. BD sama dengan tangan X dikali AB. AB-nya 1 berarti tangan X. Nah, ya. Maka di sini kami tulis tangan X ya. Berarti luasnya berarti setengah dikali tangan X. Nah, seperti ini ya. Sudah punya luas juring, luas segitiga ABD, luas segitiga ABC. Maka kita mencoba mengkomparkan mereka bertiga. Nah, di antara luas ketiga bagian ini pasti semuanya lebih dari 0 ya. Nah, ini pasti lebih dari 0, ini juga lebih dari 0, ini juga lebih dari 0. Nah, tapi ketika dibandingkan lagi ya, kira-kira yang paling kecil yang mana sih?
Nah, ini karena kita semisal tidak bisa membandingkan setengah sin X sama setengah X sama setengah tangan X besaran yang mana ya? Nah, kita bisa melihat area, melihat area dari gambar. Dari gambar ini kan kelihatan ya siapa yang paling luas dan siapa yang paling kecil. Ya kelihatan banget ini. Yang biru kan juring. Nah, juring sama ABC kan besaran juring ya. Berarti kita bisa nulis luas segitiga ABC kurang dari luas juring ya. Nah, dan luas juring ABC ini kan kurang dari luas semuanya ini. Ya, ini kan kelihatan ya daerah yang di cover itu. Ya, berarti luas segitiga ABD. Nah, kalau luas segitiga ABC itu kan setengah sin X dikurangi luas juring ABC setengah X kurang dari setengah tangan X. Nah, begini ya. Dan ini semuanya mereka lebih dari 0. Ya. Nah, berhubung maunya di sana, kita kan mau membuktikan limit sin X per X nih. Ya. Maka kita mau membuat bentuk sin X per X. Nah, ada nggak nih? Nah, bentuk yang mana ini yang bisa kita buat sin X per X? Ya. Nah, coba kita kali, ini kali deh. Aku kali 2 per sin X. Ya. Coba kita kali ya. Ini 0 tetap 0. Setengah sin X kali itu berarti aku coret-coret ya. Setengah sama 2 kan hilang. Sin sama sin hilang berarti 1. Ini kurang dari setengah sama 2 hilang berarti X per sin X. Ya. Kurang dari setengah hilang. Tangan per sin itu adalah kalau tangan dibagi sin. Tangan itu kan sin per cos ya. Sin per cos dibagi sin berarti kan dikali seper sin ya. Coret-coret berarti tinggal seper cos X. Nah, ya. Atau bisa kita tulis bentuk lain. Nah, dari sini sebenarnya bisa kita logika ya. Ini kan misal aku tulis nih, misalnya. Ini kan 0 kurang dari 1 kurang dari X per sin X gitu ya. Tapi kan maunya kita kan sin X per X, itu kan belum sin X per X. Nah, ini kalau kita logika 0 kurang dari 1 kurang dari 3 kurang dari 4 ini misal aja kan gitu. Ini misal aku punya bilangan yang dia tuh lebih dari 1 ya. Misal 3 sama 4 gitu kan memenuhi pertidaksamaan seperti ini. Nah, kalau aku seper 3 ini tak bikin sepertiga, 4 ini tak bikin seperempat, berarti kan kebalik kan jadinya. Nanti kan seperempat kurang dari sepertiga kurang dari 1. Gitu. Yang nolnya udah saya lihat. Nah, seperti ini ya. Jelas ya? Nah, maka dari sini aku bisa bikin tulisan seperti ini. Ini kalau aku balikan cos X ya. Berarti cos X ya kurang dari sin X per X kurang dari 1 ya. Nah, jadi logikanya dari situ. Nah, maka di sini ketika X-nya mendekati 0 ya, maka limit ya X mendekati 0 untuk ini kan cos X ya. Cos X kalau limit ini kan berarti disubstitusi. Berarti sama aja cos 0. Cos 0 itu hasilnya 1. Ini kan batas bawahnya ini ya. Ini batas atas. Ini batas bawah. Ini atas ya. Artinya nilai sin X itu antara batas bawah sampai batas atas. Nah, terus ketika X-nya mendekati 0, maka saya cek yang batas atasnya, limit X mendekati 0 dari 1, ya, ini kan harus dikasih limit semua kan dua-duanya. Nah, ini tidak usah substitusi ya, karena nggak ada X-nya ya, berarti hasilnya
1. Nah, limit itu kan mendekati dari kiri dan kanan ya. Mendekati dari kiri dan kanan. Artinya mau batasnya berapa sama berapa, ini kan logikanya 1 kurang dari sin X per X kurang dari 1 kan gitu ya. Artinya ya benar berarti ya, limit X mendekati 0 dari sin X per X hasilnya 1 ya. Nah, ini terbukti ya. Kalau menggunakan cara approximation, kemarin saya lupa, itu salahnya Bu Zeni di sini. Limit X mendekati 0 dari sin X per X ya. Kalau X-nya 0 kan sin 0 ya, sin 0 per 0 ya, 0 aja sin 0 itu kan 0 per 0 nggak tentu. Nah, jadi kita nggak bisa pakai cara aproksimasi ini kalau menurut saya ya. Saya baru sadar juga sih, jadi saya tetap pakai cara yang ini ya. Nah, yang ini begitu.